You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Kita berada di daerah Bayombong, Garut, Jawa Barat ya. Kita akan melihat bagaimana petani bawang merah Garut ya, di Bayombong. Bayombong ini merupakan daerah pertanaman bawang merah utama ya, di daerah dataran tinggi Garut, Bayombong ya. Nah, biasanya petani ini menanam varietas tuk-tuk ya. Nah, umum ditanam ya di dataran tinggi itu umumnya varietas tuk-tuk ya. Nah, itu kalau di daerah biasanya kita bisa mendapatkan petani itu cuma mendapatkan 1:5 ya. Jadi kalau benihnya misalnya 202 kuintal, mereka dapatnya cuma 1 kuintal ya. Tapi petani ini tidak tahu ini umur padinya, umur bawang merahnya sudah 50 hari ya. Jadi estimasinya 2 minggu atau 10 hari lagi panen ya. Jadi 60 hari panen ya. Nah, nanti akan kita lihat ya masalah utama dia ya. Ini ciri-ciri daunnya, bawang merahnya itu diserang oleh ulat daun Sporoptera exigua. Nah, ini ciri-cirinya. Ini kalau seandainya petani bawang merah dimanapun berada, pasti kenal ya. Ini ciri-ciri tanaman bawang merahnya diserang oleh ulat daun bawang merah ya, Sporoptera exigua. Nah, ini kalau dia lihat pelan-pelan nanti ada itunya, ada bekas lubangnya ya. Nah, jadi inilah ciri-cirinya. Nah, kita akan melihat nanti petani itu bagaimana mengendalikannya. Karena di daerah Bayombong juga ya, saya pernah ketemu petani itu memakai 3 macam insektisida, 3 macam fungisida untuk melindungi tanaman bawang merahnya daripada serangan hama penyakit. Nah, ini kalau menonjol di sini adalah ulat penggerek, ulat daun ya, bawang merah ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana petani itu mengendalikan ulat daun yang menyerang tanaman bawangnya. Dia pakai berapa macam, kemudian hasilnya bagaimana ya. Nah, ikuti sampai selesai. Ini kita lihat ya, daunnya kita ambil. Ini ada 2 ulat di dalamnya ya. Nah, ada ulat 1, 2, 3 lagi. Satu daun itu ada 3. Nah, kita tidak tahu nih ya daun lain isinya bagaimana ya. Nah, kalau dibiarkan nanti petani bawang merah ini tidak menghasilkan 1:10 atau 1:20 ya. Mungkin dia menghasilkan 1:5 ya. Nah, ikuti. Nah, ini kita lihat ya, petani mempersiapkan racun Miltop ya. Miltop ini berbahan aktif metomil ya. Kalau tutupnya merah dia 640 WP. Ini kalau tutupnya oranye seperti ini ya. Ini bahan aktifnya 25 WP ya. Jadi dia ada 2 macam nih metomil ini, metomil 40 SP, metomil 2 ya, benar artinya 25 WP ya. Ini ampuh untuk mengendalikan ulat ya. Serta membunuh telur daripada ulat Sporoptera exigua ini. Jadi membunuh ulatnya sekaligus membunuh telurnya. Nah, petani kita lihat tadi cuma pakai 1 ya, dia tidak memakai 2, 3 macam ya. Nah, mungkin dia sudah pengalaman ya memakai ini. Nah, dia tahu persis ulat yang ada itu mungkin bisa dikendalikan oleh cuma memakai 1 insektisida metomil 25 WP ya. Nah, ini memang metomil itu ampuh ya untuk mengendalikan ulat dan mengendalikan telur ulat Sporoptera exigua. Nah, ini kita ikuti ya. Nanti dia melakukan penyemprotan. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana ya. Kita ikuti sampai selesai. Ini kita lihat ya, petani sedang mempersiapkan racun ya yang untuk mengendalikan ulat daun Sporoptera exigua.
ulat daun bawang merah Spirospora exigua ya. Nah, ini akan kita lihat ya, dia menyaring ya. Kenapa dia saring biasanya? Ternyata airnya banyak sampah. Dia menyaring agar tidak terjadi penyumbatan pada nozzle ya. Dia menyaring ini petaninya. Ya, karena petani mengambil air langsung di kali ya sampai sawah. Ini kita lihat petani melakukan penyemprotan. Ini petani melakukan penyemprotan ya. Saya kembali mengingatkan ya, tidak pernah bosan-bosan mengingatkan petani, penyemprotan dilakukan harusnya dengan tekanan kuat ya, dan membasahi daun-daun itu, sehingga racun itu racun si metomil ini, miltop ini kan bersifat sistemik ya. Jadi dia masuk ke dalam daun, bisa juga membunuh ulat yang berada dalam rongga daun ya. Nah, itu akan lebih efektif apabila penyemprotan itu penyemprotan dilakukan dengan tekanan tinggi ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh petani. Jangan sampai nanti ulatnya tidak mati. Nah, petani berkomentar racunnya tidak bagus. Belum tentu ya. Kalau seandainya penyemprotannya kuat, racunnya masuk ke dalam ya, ke dalam bagian bawah tanaman. Nah, kemudian menyerang ulatnya. Nah, coba kita melihat ya. Saya katakan tadi metomil ini bersifat sistemik ya, tapi juga bersifat racun kontak ya, dan sistemik ya. Dia masuk ke dalam jaringan tanaman, membunuh ulat yang ada di luar maupun membunuh ulat yang ada dalam rongga daun. Ini kita temukan ya. Apabila ulatnya ada di luar daun, maka ulatnya mati jatuh ya. Nah, ini 1 jam ulatnya masih bergerak ya, tapi diperhitungkan 2 jam. Ini kan mulai berubah warnanya. 2 jam dia akan mati ulatnya ini ya. Jadi kita lihat ya. Kalau seandainya di sini kita menemukan ulatnya mati, maka di bagian-bagian lain daripada tanaman bawang merah ini ulatnya akan mati ya. Ulat yang ada di luar daun yang kena spray langsung oleh si racun insektisida miltop 25 WP ya. Ulatnya insyaallah mati nih ya. Nah, kita melihat di sini 1 jam ya setelah aplikasi ya. Nanti si racunnya akan bekerja karena dia bersifat sistemik ya, translaminar juga. Dia akan masuk ke dalam ke dalam jaringan daun itu. Nah, kita lihat yang ada di luar 1 jam pasti mati. Tapi kalau ada di dalam itu mungkin matinya 2-3 hari ya setelah racunnya masuk, kemudian menyerang ulat atau ulatnya makan bagian dalam daun, tapi kira sudah ada racunnya, si ulatnya akan mati. Ini kita lihat nih. Jadi ulat-ulat yang ada di luar ya, ini kita lihat ada ulat sudah mulai tidak bergerak dia 1 jam setelah aplikasi ya. Jadi kalau seandainya petani itu punya masalah ya, bawang merahnya dia diserang oleh ulat, maka banyak bahan kimia yang racunnya bisa dipakai untuk mengendalikan ulat ini. Biasanya itu saya melihat petani itu memakai tripas ya. Tripas itu berbahan aktif propenapir, dia mix dengan tridatrin. Tridatrin itu berbahan aktif sipermetrin ya. Ini 30 mili atau 50 mili si propenapir ditambah 20 mili tridatrin berbahan sipermetrin, atau bisa memakai tripas ya, ditambah dengan sildok. Jadi propenapir tambah beta-silfutrin. Nah, juga bisa mengendalikan ulat dengan ampuh ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.